Bagaimana kondisi terkini penyekatan pemudik di dua titik penting arus mudik? Ada jurnalis Kompas TV Diana Valencia di gerbang tol Cikarang Barat, Jawa Barat, dan Jona Hamonangan di gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten. Kita ke Diana terlebih dulu. Diana, yang kami tahu tadi penyekatan sempat ditiadakan ya karena menyebabkan kemacetan panjang. Kalau malam hari ini kondisinya seperti apa? Ya, Sofi, tepat mungkin sekitar 10 sampai dengan 15 menit lalu penyekatan di kilometer 31 A tol Jakarta Cikampek kembali diberlakukan. Tadi sebenarnya sudah sempat Anda jelaskan bahwa memang penyekatan ini sempat diberhentikan sementara ataupun dihentikan ini dikarenakan dua hal. Yang pertama melihat dari jumlah kendaraan melintas ini ada peningkatan. Ini berdasarkan dari data yang dirilis oleh Jasa Marga. Pada 6 Mei 2021 tercatat ada kenaikan 8,9% kendaraan yang bertolak dari arah Jabodetabek keluar Jabodetabek. Lalu lintas yang padat ditambah lagi dengan adanya pemeriksaan di tol Jakarta Cikampek kilometer 31 ini karena pihak kepolisian saya pantau dari pagi sampai dengan siang ini memang memeriksa satu persatu terutama kendaraan yang non logistik seperti kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Sebenarnya saya tadi pantau juga sudah dari pukul 4:30 sebenarnya Sofi ini arus lalu lintas sudah mulai terurai kemacetannya. Tapi kenapa baru diterapkan sekarang? Oleh karenanya saya akan langsung bertanya dengan Kabak Binops Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Karo Sekali yang sudah bersama saya. Pak Karo, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Kita tetap menjaga jarak Pak meskipun harus berwawancara. Pak Karo, saya pantau dari 4:30 sebenarnya sudah landai begitu Pak lalu lintasnya. Kenapa penyekatannya baru dimulai pada pukul 7 tadi Pak? Ya, jadi dapat kami jelaskan dari mulai pukul 16.30 tadi memang lalu lintas sudah mulai terurai ya, sudah tidak sepadat siang karena pada siang hari itu memang didominasi oleh kendaraan-kendaraan besar atau kendaraan-kendaraan logistik. Setelah kami pantau di lapangan, jadi untuk kendaraan-kendaraan yang digunakan mudik itu belum ada terlihat Mbak, sehingga penyekatan belum kami laksanakan. Jadi pada pukul 19.00 ini kembali lagi kami lakukan penyekatan dan arus lalu lintas juga sudah cukup lancar seperti itu. Jadi kenapa kami tidak lakukan penyekatan pada pukul 16.30 sampai 19 tadi karena indikasi untuk digunakan mudik itu sangat jarang sekali seperti itu Mbak. Pak Karo, pertanyaan terakhir saya ini adalah soal tahun lalu ini sebenarnya pihak kepolisian masih menemui ada banyak warga yang masih cukup nekat untuk ketika diputar balikan di gerbang tol Cikarang Barat masih mencari-cari cara untuk tetap mudik melalui jalur arteri. Nah, kalau untuk tahun ini apakah ada aturan tambahan Pak untuk meminimalisir hal tersebut? Iya, jadi seperti yang kita lihat di lapangan, jadi begitu kami keluarkan kendaraan yang terindikasi mudik, ini langsung kami batasi dengan barier. Kami batasi dengan barier dan langsung kami giring masuk kembali ke dalam Jakarta. Jadi tidak ada lagi kesempatan ketika keluar dari dalam tol ini, tidak ada kesempatan mereka ke arteri karena langsung kami bawa masuk kembali ke dalam tol Jakarta seperti itu. Jadi kalaupun ada di arteri, itu sudah dilakukan penyekatan oleh teman-teman kita dari Polres. Seperti misalnya di Kedung Waringin, itu 24 jam dilakukan penjagaan. Ini antisipasi kalau ada yang mudik menggunakan kendaraan roda 2 seperti itu. Dan juga di jembatan Cibeet. Jadi di sana dilakukan penyekatan selama 24 jam oleh teman-teman kita dari Polres Bekasi Kabupaten. Seperti itu Mbak. Terima kasih Pak Karo atas waktunya dan informasinya. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih Pak. Ya Sofi, itu tadi penyekatan di tol dijaga, penyekatan di arteri juga dijaga menjadi salah satu cara untuk mengevaluasi sekiranya apabila tahun lalu memang dirasa masih cukup banyak celah bagi mereka yang nekat mudik apabila sudah diputar balikan. Dan hingga saat ini tercatat kurang lebih ada 350 kendaraan yang sudah berhasil diputar balikan melalui gerbang tol Cikarang Barat. Dan kalau di total di gerbang tol Cikupa ini kurang lebih ada 900. Sofi. Diana Valencia, terima kasih atas laporan Anda dari gerbang tol Cikarang Barat. Kita pindah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan yang ada di gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten. Jona, selamat malam. Bagaimana kondisi terkini di sana? Ini hari pertama pemberlakuan larangan mudik ini, berapa banyak warga yang sudah ketahuan melanggar aturan dan akhirnya diberi sanksi, Jona?
Ya, selamat malam, Sofi dan saudara. Pantauan kami saat ini bisa melihat bahwa di gerbang tol Cikupa sudah cenderung lancar. Kalau kita bandingkan mulai dari tadi pagi, siang, sore, dan malam, kami merasakan penurunan yang cukup signifikan. Tadi ketika siang hari, sekitar pukul 11 sampai pukul 1, bahkan sempat ada antrian selama 2 jam dengan panjang antrian sekitar 4 km. Mengapa ada antrian sepanjang ini? Dikarenakan memang ketika kendaraan masuk, di mana kendaraan merupakan gabungan dari adanya truk dicampur kendaraan pribadi, mereka harus mengalami pos penyekatan di mana polisi memeriksa satu persatu. Untuk total kendaraan yang berhasil diputarbalikan atau berhasil disekat, dari data yang kami dapatkan dari pukul 00 sampai pukul 18 atau pukul 6 sore ini sudah ada 679 kendaraan. Dari 679 kendaraan ini gabungan dari 579 kendaraan pribadi dan 80 kendaraan umum, di mana kendaraan umum didominasi seperti adanya bis 3/4 atau mungkin akrab disebut seperti Elf dan juga bis besar. Untuk kendaraan pribadi dan juga untuk bis yang berhasil diputarbalikan, mereka belum bisa menunjukkan adanya persyarat yang diminta seperti SIKM dan juga surat bebas COVID-19. Yang pasti untuk pantauan kami di hari perdana kami melihat untuk malam hari traffic khususnya yang ke arah Merak cenderung lancar, tapi itu saja kami akan melihat apakah malam akan ada peningkatan atau tidak, mengingat mungkin masih cukup banyak masyarakat yang masih ingin mudik. Apakah mungkin mereka memanfaatkan momen atau waktu yang sepi ini, apakah mereka ingin seperti curi-curi waktu untuk mudik atau tidak. Namun yang pasti untuk kondisi traffic yang ada di gerbang tol Cikupa ini, di mana ini merupakan kilometer 31, ada 6 gate yang dibuka, di mana fokusnya adalah untuk gate 1 sampai 3 untuk fokus pada kendaraan besar seperti kendaraan logistik, truk dan bis, sedangkan untuk gate 4 sampai 6 ini fokus pada kendaraan umum. Namun dikarenakan saat ini situasi jalan sudah cenderung lancar, maka seluruh gate tidak ada penyekatan atau pemisahan, jadi bisa dikatakan saat ini situasi sudah berlangsung cukup kondusif. Namun untuk total angka, kami akan terus mengupdate apakah nanti ada peningkatan angka khususnya pelanggaran kendaraan yang berhasil disekat atau diputar balik oleh pihak kepolisian. Sofi? Baik, Jona Hamonangan terima kasih. Juga Diana Valencia terima kasih atas laporan Anda berdua. Kami kembali mengingatkan saudara jangan mudik. Lebaran di rumah saja. Karena jangan sampai kita justru jadi pembawa virus yang kemudian bisa menginfeksi orang-orang tersayang yang ada di kampung halaman. Sabar, tahan diri ya.